Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada jurnal refleksi Dwi Mingguan ke-9 ini, saya Muhammad Subekti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Surabaya akan memaparkan pengalaman mempelajari modul 3.2, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Jurnal refleksi Dwi Mingguan kali ini, saya menggunakan model Six Thinking Hats yaitu topi putih, topi merah, topi kuning, topi hitam, topi hijau, dan topi biru. 1. Topi putih. Pada tahap saya akan membahas fakta dan informasi yang telah saya peroleh selama mempelajari modul ini. Modul ini menekankan pada pentingnya mengelola sumber daya sekolah dengan efektif dan efisien melalui pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau ABCD, yaitu Asset Based Community Development. Sebagai calon guru penggerak, saya belajar untuk mengenali dan memetakan aset yang ada di sekolah, baik berupa sumber daya manusia, fasilitas, maupun potensi komunitas. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memberdayakan sekolah dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada dan menggali potensi komunitas secara optimal. 2. Topi merah, di mana akan membahas tentang intuisi dan perasaan saya saat mempelajari modul ini. Saat mempelajari modul ini, saya merasa bahwa pendekatan ABCD memberikan sudut pandang yang sangat positif dan memberdayakan. Alih-alih hanya fokus pada kebutuhan atau kekurangan, pendekatan ini mendorong saya untuk menghargai kekuatan dan potensi sekolah. Di satu sisi, saya merasa optimis bahwa pendekatan ini bisa mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal, tetapi di sisi lain, ada sedikit rasa skeptis karena pendekatan ini membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak yang belum tentu mudah diimplementasikan. 3. Topi kuning yang akan membahas tentang manfaat dan nilai positif setelah mempelajari modul ini. Pendekatan ABCD membawa banyak manfaat positif bagi pengelolaan sekolah. Dengan mengenali aset yang ada dan memaksimalkan potensi yang sudah ada di sekolah, kami dapat menciptakan sistem yang lebih mandiri dan tangguh. Selain itu, melalui pemetaan aset dan potensi sekolah, saya menjadi lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa dikembangkan dengan sumber daya yang ada, seperti mengadakan program pelatihan keterampilan bagi siswa dengan memanfaatkan tenaga ahli dari komunitas sekitar. Pemetaan potensi juga memungkinkan sekolah untuk lebih efektif dalam alokasi sumber daya, sehingga dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional. 4. Topi hitam yang akan membahas tentang kritikan dan risiko yang muncul saat mempelajari modul ini. Salah satu tantangan yang saya lihat dalam penerapan pendekatan ini adalah kurangnya partisipasi atau kesadaran akan pentingnya peran komunitas dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Tidak semua warga sekolah mungkin merasa memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengelolaan sumber daya, dan keterbatasan waktu atau beban kerja tambahan bisa menjadi penghambat. Selain itu, proses pemetaan potensi yang melibatkan banyak pihak bisa memakan waktu yang cukup lama, serta memerlukan keterampilan fasilitas yang baik agar semua suara dan ide bisa terakomodasi dengan efektif. 5. Topi hijau yang akan membahas tentang kreativitas dan ide baru yang muncul setelah mempelajari modul ini. Beberapa ide yang muncul selama belajar modul ini termasuk mengembangkan program pembelajaran yang memanfaatkan sumber daya dari komunitas sekitar, seperti kolaborasi dengan alumni untuk program mentoring, atau menjalin kemitraan dengan lembaga lokal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Selain itu, saya berpikir untuk mengadakan pelatihan fasilitasi bagi staf sekolah, agar lebih efektif dalam memetakan dan memberdayakan aset komunitas. Menggunakan platform digital juga bisa menjadi solusi untuk mengumpulkan ide dan masukan dari warga sekolah secara lebih praktis dan interaktif. 6. Topi biru yang akan membahas tentang proses dan refleksi secara keseluruhan setelah mempelajari modul ini. Modul ini mengajarkan saya pentingnya pendekatan yang berbasis pada kekuatan dan potensi dalam mengelola sumber daya sekolah. Pendekatan ini bukan hanya efektif, tetapi juga memupuk rasa memiliki di kalangan warga sekolah, karena setiap orang merasa turut berperan dalam pengembangan sekolah. Kedepan, saya akan menerapkan pemetaan aset ini secara berkala untuk memastikan bahwa semua potensi yang ada di sekolah dapat dimaksimalkan, dan saya juga akan mendorong keterlibatan aktif dari semua pihak. Pemetaan ini akan menjadi langkah awal yang kuat untuk menciptakan sistem pengelolaan yang lebih mandiri dan inovatif. Terima kasih. Semoga setelah mempelajari modul 3.2 terkait pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, kita dapat menganalisis aset dan kekuatan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien, merancang pemetaan potensi yang dimiliki sekolahnya menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, dan kita bisa bersikap aktif, terbuka, kritis dan kreatif dalam upaya pengelolaan sumber daya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.